Halo, perkenalkan nama saya Ralf Mukosolang. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang makalah pengaturan HAM di bidang politik, mata kuliah Hukum dan HAM. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya. Sejati adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentuk hak orang lain. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 dan 28 hak asasi manusia yang berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta prinsip persamaan kesempatan. Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak dalam mendapatkan pendidikan serta pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, kewarganegaraan yang ada pada diri mereka pun harus lebih diperjelas. Adapun hak-hak penyandang disabilitas yang seharusnya kita ketahui sebagai berikut. Hak penyandang disabilitas secara umum meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak kesejahteraan sosial, hak pelayanan publik, hak pelindungan dari bencana, hak hidup secara mandiri, hak dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, dan sebagainya. Dari banyaknya hak-hak di atas, yang penulis bahas adalah tentang hak politik bagi penyandang disabilitas, karena dalam hak politik tersebut mereka bisa memberikan aspirasinya terhadap pemerintahan yang seharusnya didapatkan sebagai warga negara Indonesia. Hak politik adalah hak di mana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah negara atau memerintahnya. Akan tetapi tidak semua individu dapat mengakses hak politiknya secara penuh, seperti penyandang disabilitas yang masih sulit dalam memperoleh hak politiknya. Adanya hak-hak politik bagi penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam menjalankan sistem hukum negara antara pembentukan instrumen hukum dan penegakannya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pengertian dan hakikat hak asasi manusia. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan, yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat atau negara.
Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan, tidak boleh merusak kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Karena itu, pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM, kewajiban asasi manusia, dan TAM, tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Secara universal, pembagian hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Hak yang pertama, hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya. Yang ketiga, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang disebut rights of legal equality. Yang keempat, hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih atau memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. Yang kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights. Misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Yang keenam, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Selanjutnya, instrumen HAM. Instrumen HAM yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Pancasila. Pancasila yang berwujud dalam 5 sila merupakan landasan bagi pengembang hak asasi manusia. Pancasila, terutama sila kedua, menjadi dasar normatif bagi pengemban hak asasi manusia. Sila kedua Pancasila memberikan pedoman bahwa bangsa Indonesia mengakui sepenuhnya persamaan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945, terdapat suatu pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan yang ketiga, ketetapan MPR nomor XVI-MPR-1998 tentang hak asasi manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini selain mengatur hak asasi manusia, juga mengatur kewajiban, tugas, dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini mengharapkan terwujudnya pengadilan hak asasi manusia. Yang keenam, peraturan perundang-undangan lain yang pada hakikatnya memuat adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Materi selanjutnya, lembaga perlindungan HAM. Yang pertama, Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993, kemudian mengalami beberapa penyesuaian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya mengatur Komnas HAM. Yang kedua, Pengadilan HAM. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Lembaga Bantuan HAM. Lembaga Bantuan HAM adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Yang keempat, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum dibentuk oleh perguruan tinggi yang mempunyai fakultas hukum. Materi selanjutnya, upaya penegakan hukum. Upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga,
warga sekitar, tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain dengan tidak mengganggu ketertiban, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia, menghormati keberadaan masing-masing, berkomunikasi dengan baik dan sopan, ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, sayang menyayangi tanpa membedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politiknya, serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok kecil, dan sebaliknya. Kesimpulan, HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Secara universal, pembagian HAM adalah hak-hak asasi pribadi, hak-hak asasi ekonomi, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak-hak asasi politik, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Saran, sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM. HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi, dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. Demikian materi saya tentang pengaturan HAM di bidang politik. Dan akhir kata, saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan 7 pilihan fakultas yang ada, yakni Fakultas Hukum, Keperawatan, Fisip, Sastra, Sospol, Teknik, dan Pertanian. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.